Apa jadinya kalau seekor beruang liar menemukan dan mengonsumsi sekotak besar kokain? Terdengar gila. Ya, itu memang yang akan terjadi di film ini. Sebuah film yang terinspirasi dari kisah nyata, tapi dengan banyak tambahan fiksi liar yang bikin ngakak dan tegang sekaligus. Dalam video ini, kita akan membahas alur cerita lengkap film ini, jadi siap-siap. Dan tentu saja, spoiler alert. Kalau kalian belum nonton dan gak mau kena spoiler, tonton dulu filmnya, lalu balik lagi ke sini. Film ini dimulai dengan kejadian yang cukup gila. Seorang penyelundup narkoba bernama Andrew C. Thornton II berada di dalam pesawat dengan sekotak besar kokain. Tapi, sebelum bisa mendarat dengan aman, dia malah terjatuh dari pesawat dan tewas di tengah hutan Tennessee. Sementara itu, tas berisi kokainnya jatuh ke dalam hutan, menunggu untuk ditemukan oleh seseorang. Atau sesuatu. Kita kemudian bertemu dengan sepasang turis asal Swedia yang sedang mendaki. Mereka melihat seekor beruang hitam besar di kejauhan, tapi ada yang aneh. Beruang ini mencakar-cakar tanah dan mengendus udara seperti orang mabuk. Dan sebelum mereka sadar apa yang terjadi, beruang itu berlari ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa. Sang pria berusaha kabur, tapi si wanita tidak seberuntung itu, dia diserang dengan brutal. Sang pria hanya bisa berlari menyelamatkan diri sambil mendengar teriakan si wanita yang menghilang. Di kota Knoxville, polisi menemukan tubuh Andrew dengan tas penuh kokain. Ini memicu penyelidikan polisi dan menarik perhatian masyarakat sekitar. Jatuhnya pesawat Andrew ini tentu saja menarik perhatian gangster yang kehilangan barang mereka. Terlihat David sedang bertemu bosnya yaitu Sid, di mana dia membicarakan kokainnya yang hilang. Sid menyuruh David untuk segera menemukannya. Mengetahui dirinya berada dalam bahaya, David pun pergi ke bar untuk menemui Eddie dan mengajaknya untuk mencari keberadaan kokain milik bos Sid. Di sisi lain, tampak Didi sedang mengemasi barangnya. Didi berencana pergi ke hutan bersama Henry. Di kantor polisi, terlihat detektif Bob sedang ditelepon informannya mengenai adanya penyelundupan kokain. Detektif mencoba mencari bukti lain yang ada di kantor polisi untuk memperkuat informasinya. Tampak juga bahwa Didi dan Henry sedang menuju ke hutan. Mereka berdua berangkat ke hutan tanpa sepengetahuan ibu dari Didi. Lalu sampailah Didi dan Henry di hutan, di sana Didi menemukan sebuah paket. Dia pun memberitahu Henry. Karena mereka masih kecil, sehingga memiliki rasa penasaran yang tinggi. Mereka pun memakannya, tanpa tahu apa yang mereka coba makan itu adalah kokain. Mereka berdua tampak senang karena menemukan barang itu dalam jumlah banyak, tanpa mereka sadari ada beruang di belakang mereka. Dan seketika, lalu, sampailah Sari di Taman Nasional. Sesampainya di sana dia bertemu Olaf dan Elsa. Mereka pun langsung menuju ke hutan untuk mengetahui keberadaan anak si Sari. Saat mereka bertiga berjalan ke hutan, datanglah mobil yang berisi David dan Eddie untuk melacak keberadaan kokain milik bosnya yang hilang. Saat David sedang berada di toilet, muncul 3 berandal yang hendak merampoknya. Tapi dengan skill yang David miliki, dengan mudah dia mengalahkan 3 berandalan tersebut. Eddie pun datang ke toilet, dan kaget bahwa David baru saja berkelahi. Saat mengecek tubuh 3 berandalan, Eddie menemukan kokain milik bos Sid di salah satu orang tersebut. Mereka pun mengajak berandalan itu untuk menunjukkan lokasi kokainnya. Kita beralih ke Sari, Olaf, dan Lisa yang telah sampai di hutan. Di sana mereka mendapat beberapa petunjuk, saat berdiskusi mereka mendengar suatu suara. Mereka pun mencoba mencari tahu asal suara itu. Saat sampai, Henry sudah berada di atas pohon. Henry mencoba mengatakan apa yang terjadi, tetapi ketiga orang itu tidak mempercayainya. Seketika suasana berubah menjadi menegangkan, mereka merasa ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba Olaf dan Lisa terjatuh karena ditarik oleh sesuatu tersebut. Sari mencoba lari bersembunyi di balik pohon. Ternyata yang menyerang mereka itu adalah sebuah beruang. Lisa mencoba untuk mencari pertolongan dan Olaf mencoba memanjat pohon. Mereka merasa bahwa sudah aman. Tetapi,
Beruang itu sudah sampai di sana dan mencoba untuk memanjat pohon Henry. Di saat beruang itu mengejar Henry, dia teralihkan oleh suatu bau. Bau itu ternyata berasal dari baju Olaf yang terkena kokain. Olaf pun dikejar dan dimangsa. Sari dan Henry yang tahu bahwa ada kesempatan pun berusaha untuk kabur dari sana. Sejenak Sari dan Henry merasa tenang karena dapat kabur dari serangan beruang itu. Saat Lisa mencari pertolongan, ia kembali ke pos jaga. Di sana dia bertemu dua berandalan yang tadi dihajar oleh David. Saat membuka pintu ternyata beruang itu tepat berada di depannya. Berniat menembak beruang itu, Lisa malah salah sasaran membunuh salah satu dari berandalan. Beruang pun sejenak kabur, tapi mobil ambulans akhirnya tiba di sana. Kru ambulans mencoba masuk ke sana, terlihat situasi di dalam yang sudah sangat kacau. Semua orang sudah dalam keadaan terluka. Salah satu kru ambulan mencoba membuka ruangan lain. Di sana dia menemukan potongan tubuh dari si berandalan dan juga beruang dengan mulut yang penuh darah. Mereka berusaha kabur dari serangan beruang tersebut. Beruang itu pun mengejar mereka yang sudah ada di dalam ambulans. Beruang itu berhasil lompat masuk dan menyerang mereka. Terlihat di sisi lain, David, Eddie, dan satu berandalan yang kita sebut saja Tukiman sedang menyusuri area hutan. Mereka tiba di suatu pondok dan bertemu Detektif Bob. Mereka terlibat sedikit pertikaian. Detektif Bob menanyakan tentang keberadaan kokain yang disembunyikan oleh Bosit. Tak lama beruang itu pun datang, bukannya menyerang mereka. Beruang itu malah tertidur di atas tubuh Henry. Saat coba memeriksa kondisi beruang itu terbangun. Beruang terbangun karena mencium kokain David yang jatuh. Beruang itu sangat tertarik pada kokain milik David yang langsung dimakannya. Bukannya menyerang, beruang itu malah bertingkah konyol. Ini cuma berlaku di film ya, kalau kalian di dunia asli udah pasti diserang. Mengetahui beruang itu menyukai kokain, Detektif Bob pun menebarkan kokain yang ditemukan lalu melemparnya. Dan sang beruang pun pergi ke arah Detektif Bob melempar kokainnya. Tukiman pun memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur, sementara David dan Detektif Bob saling menodongkan senjata. Saat mereka masih bertikai tiba-tiba Detektif Bob ditembak oleh Bosit dari jauh. Bosit hendak menghabisi Detektif Bob tetapi rekan polisinya pun datang untuk membantunya. Tapi bukannya membantu Detektif Bob, ternyata rekan polisinya ini telah bekerja sama dengan Bosit. Dan di situ Bob melakukan khotbah anehnya. Bagi kalian yang mau nonton pidato Bob langsung saja bisa nonton filmnya ya. Sari dan Henry yang mencoba kabur, bertemu dengan pendaki di awal film yang diserang oleh beruang. Pendaki itu menunjukkan tempatnya menemukan kokain, siapa tahu di sana ada keberadaan Didi. Mereka pun pergi ke goa dan menemukan Didi dalam keadaan baik-baik saja di sana. Sialnya saat hendak keluar mereka tidak menemukan jalan. Di sisi lain, Bosit yang masih penasaran keberadaan narkobanya mencoba untuk mencari bersama anak buahnya. Mereka mencoba masuk ke goa dan tampak kesal karena kokainnya sudah dihabiskan oleh anak beruang. Saat ingin keluar mereka juga bertemu dengan Sari, Henry, dan Didi. Terjadilah sedikit pertikaian, di mana Eddie dan David mencoba melindungi keluarga ini dari Bosit yang ingin membunuh mereka. Anak-anak beruang kemudian datang menyerang Bosit karena ransel kokain yang dibawa. Bosit yang geram pun ingin membunuh anak beruang. Mereka tidak menyadari bahwa itu akan menjadi petaka yang besar. Induk beruang gila itu muncul dan hendak menyerang mereka. Semua kesempatan itu dimanfaatkan oleh yang lainnya untuk melompat ke air terjun dan pergi dari sana. Mereka pun berhasil kabur dengan melompat ke air terjun. Dan Bosit yang serakah dimangsa oleh sekawanan beruang itu.